Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin shalawatullahi wassalamu alaihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala UPT Satuan Pendidikan SMPN 2 Pandaan beserta sahabat-sahabatku seperjuangan, Bapak Ibu guru di UPT Satuan Pendidikan SMPN 2 Pandaan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bersama dapat menghadiri acara dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Pasuruan yang bertemakan diseminasi modul 1.4 budaya positif dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap kita curahkan ke hadirat junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk menyingkat waktu, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMPN 2 Pandaan, yang ketiga sambutan perwakilan dari CGP, dan yang keempat pemaparan materi 1 hingga materi kelima, maksud saya materi yang ke-7, dan dilanjutkan studi kasus 1 dan studi kasus 2, lalu diakhiri dengan penutup dan doa. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita bacakan suratul Fatihah agar acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Disampaikan terima kasih. Untuk menginjak acara yang berikutnya, yaitu sambutan Kepala Sekolah SMPN 2 Pandaan yang akan diwakili oleh Bu Eli Fatimah SPD MPD. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Pandaan, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu CGP Angkatan 9 dan juga Bapak Ibu guru yang mewakili acara diseminasi ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya banggakan, pertama-tama kami menyampaikan pada saat ini Pak Didik selaku kepala sekolah belum dapat membersamai Bapak Ibu karena masih ada keperluan. Berikutnya kami selaku wakil diminta untuk memberikan sedikit arahan pada Bapak Ibu, di mana pada acara pagi ini tentang diseminasi budaya positif dari CGP Angkatan 9. Mudah-mudahan budaya positif ini bisa ditularkan ke guru-guru yang lain, terutama Bapak Ibu yang saat ini hadir,
mudah-mudahan nanti akan tergerak hati untuk segera mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi karena Bapak Ibu yang dipilih masih muda-muda, harapan kami, harapan kepala sekolah, semua guru yang ada di sini untuk menjadi guru penggerak. Karena nanti banyak sekali yang diperoleh dari kegiatan guru penggerak ini. Nah, itu saja yang nanti bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan hari ini sampai akhir berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu tetap diberikan semangat sampai kegiatan CGP berakhir dan Bapak Ibu menjadi guru-guru penggerak yang hebat, yang akan membawa putra-putri kita ke arah kemajuan dan juga berkarakter Pancasila seperti yang diharapkan pada tujuan nasional pendidikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih. Sambutan berikutnya yaitu sambutan dari perwakilan CGP yang akan disampaikan oleh Bapak Endi Yulianto SPDI. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Ibu Eli Fatimah SPD MPD, kepada teman-teman seperjuangan guru CGP yang saya banggakan, kepada teman sejawat guru SMP Negeri 2 Pandaan yang saya hormati, kepada tim teknik atau siapa saja yang mendukung terselenggaranya acara diseminasi budaya positif pada hari ini yang saya hormati. Tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak sekolah. Kami atas nama CGP Angkatan 9 mengucapkan terima kasih atas dukungan dari sekolah, baik material maupun spiritual, yang dulunya saya terpaksa menikmati, menjadi senang dengan CGP. Teruntuk untuk teman-teman sejawat guru SMP Negeri 2 Pandaan yang belum terjaring di CGP, mudah-mudahan nantinya juga bisa terjaring dan bisa berjuang bersama-sama untuk kemajuan SMP Negeri 2 Pandaan dan pada umumnya pendidikan nasional. Terima kasih pula kepada teman CGP yang telah menyutradarai, yang telah membidani pada hari ini kita melaksanakan diseminasi mulai dari materi 1 sampai materi 7 ditambah dengan kasus 1 dan kasus 2. Mudah-mudahan ini nanti kami yang dari CGP bisa menyampaikan dengan ikhlas, dengan gamblang, dengan mudah diterima, dan bagi peserta diseminasi bisa menerima dan bisa melaksanakan di pembelajaran selanjutnya. Begitu wakil dari CGP Angkatan 9, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian,
Menginjak acara berikutnya adalah pemaparan materi-materi. Materi yang pertama yaitu perubahan paradigma yang akan disampaikan oleh Ibu Nuni Kusumawardani SPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Untuk materi yang pertama, saya kebagian tentang paradigma. Di sini sebelum saya mulai untuk pemaparan materi pertama, saya akan memberikan sedikit ice breaking untuk teman-teman semua. Tujuannya di sini adalah berkonsentrasi. Biasanya di sini kalau kita samakan saja dengan para murid ya, di pagi hari itu bukan semangat tetapi malah ngantuk. Jadi di sini saya akan memberikan ice breaking sedikit saja supaya nanti konsentrasinya akan kembali ke saya lagi. Untuk ice semuanya tangan di depan dada. Oke. Minta maaf, oke. Nanti ketika saya bilang tepuk satu, langsung ditepukkan satu. Kalau delapannya tepuk tiga itu kanan kiri atas. Oke, seperti ceblek nyamuk kalau dibilang begitu. Kalau tepuk empat berarti kanan dua kali, kiri dua kali. Kalau tepuk 5, kanan 2 kali, kiri 2 kali, atas 1 kali. Coba nggih Bapak Ibu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Empat 2 kali. Oke, terima kasih semuanya. Tadi ada yang begini ya Bapak Ibu ya. Tepuk 5 2 kali. Langsung 10. Hebat. Tidak apa-apa, memang dikelilingi para nyamuk kalau seperti ini. Karena untuk perubahan paradigma belajar, yang pertama saya menyampaikan di sini paradigma yang saya sampaikan dulu. Paradigma itu artinya adalah keyakinan, pola pikir. Kalau paradigma belajar itu berarti pola pikir dalam belajar. Perubahan dulu di sini mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai warga masyarakat. Dan oleh sebab itu pendidik atau guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak didik tersebut. Di sini maksudnya kodrat yang bagaimana? Kodrat ada dua ya Bapak Ibu ya, kodrat alam dan juga kodrat lingkungan sekitarnya dia. Kalau misalkan peserta didik kita tinggalnya di hutan, itu jangan samakan dengan pendidikan yang ada di kota. Kasihan, karena mereka sangat minimalis tentang fasilitas. Kemudian kalau kodrat zaman, jangan disamakan ketika emak kita atau bapak kita belajar zaman dahulu, disamakan dengan sekarang. Mesti
Beliau tuh selalu ngomong, lek bapak biyen, lek ibu biyen, iku biyen. Kalau sekarang, lek bapak saiki, nah itu bapak sekarang. Disamakan dengan kodrat zamannya. Bapak biyen nak kenal HP, anjani gak ono. Kate kenal teko Jepang aja belum. Jadi di sini disesuaikan dengan zamannya. Kalau sekarang kita zaman digital, jangan anak suruh ngitung pakai yang ekek-ekek itu, apa namanya, ecrek dengan lidi, ya beda lagi zamannya. Berarti dia itu harusnya reinkarnasi aja ke zaman dahulu. Gitu ya, disesuaikan dengan zamannya. Yang berikutnya, berdasarkan hal tersebut yang tadi dijelaskan oleh KHD, dilandaskan oleh budaya positif yang sesuai dengan pengertian, yaitu kebiasaan baik yang harus dilakukan secara terus-menerus agar menjadi sebuah karakter. Penerapan budaya positif dapat dilakukan dengan cara membuat kesepakatan kelas untuk menumbuhkan disiplin positif melalui pembiasaan karakter. Murid dapat bertanggung jawab atas pilihan mereka. Tindakan guru yang tepat yaitu dengan bertanya, membuat kesepakatan agar mendorong motivasi intrinsik. Di sini kesepakatan kelas bukan kesepakatan guru. Kalau kesepakatan guru berarti gurunya punya kelas sendiri, kelas guru. Tapi karena di sini kelas ada manusia dua, guru dan murid, jadi harus musyawarah membuat kesepakatan kelas supaya terbentuk motivasi intrinsik. Maksudnya di sini adalah intrinsik dari dalam dirinya sendiri, bukan karena keterpaksaan atau karena disuruh gurunya. Aku diambil wali kelasku, kamu wis tulis saya, kok timbangannya gak lulus, kok timbangannya gak naik kelas. Itu namanya bukan kesepakatan kelas, tapi kesepakatan satu jalur. Yang berikutnya, tujuannya di sini adalah membantu proses belajar mengajar sehingga lebih mudah dan menanamkan konsep merdeka belajar. Yang kedua, membangun hubungan positif yang lebih dekat antara guru dengan murid. Kemudian yang ketiga, membiasakan murid menerapkan budaya positif sehingga menjadi karakter positif dan memiliki budi pekerti. Di sini untuk membangun hubungan supaya dekat dengan murid, supaya siswa punya karakter, itu awalnya adalah dari kesepakatan, Bapak Ibu. Kalau mereka ada kesepakatan berarti mereka mempunyai komitmen untuk berbudaya positif, untuk ke jalur yang benar, begitu maksudnya. Strategi yang pertama, bentuk kesepakatan kelas. Jadi setiap kelas, setiap individu guru dengan para murid semuanya wajib mempunyai kesepakatan kelas yang tidak sama. Mungkin boleh sama, boleh tidak, terserah. Yang penting tidak ada yang namanya katanya guru ini boleh, katanya guru ini boleh, katanya gurumu bagaimana. Itu pertanyaan yang terakhir. Kesepakatan kelas dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal di sini maksudnya ada beberapa. Saya beri contoh seperti keadilan, adil dalam kelas, kemudian jujur, percaya diri, dan masih banyak lagi. Itu ditanamkan pada murid supaya mereka akan mempunyai motivasi untuk belajar. Menumbuhkan motivasi. Motivasi merupakan modal awal dalam menumbuhkan minat pada murid. Kalau mereka tidak punya motivasi belajar, otomatis mereka tidak akan sampai ke sekolah. Karena apa? Karena mereka tujuannya adalah mencari ilmu, bukan karena disuruh bapak. Nah, sekolah emang bayar ojek toh. Nah, itu berarti disuruh bapak. Tapi kalau mereka belajar karena keinginan mereka, itu akan minat pada pembelajaran mereka masing-masing. Ada 12 mapel, 12 mapel itu akan minat semuanya. Yang berikutnya adalah mengembangkan pembelajaran. Strategi pembelajaran yang ketiga, membangun minat belajar murid. Yang berikutnya menarik perhatian murid, membuat suasana yang nyaman, belajar indoor dan outdoor, menggunakan strategi pembelajaran berbasis proyek. Di sini untuk saya sendiri pribadi sudah saya terapkan semuanya ini. Caranya bagaimana ketika menarik perhatian siswa dengan pembelajaran seni budaya dan prakarya, itu saya main di indoor dan outdoor. Karena kalau indoor mereka seperti terpenjara seterusnya. Untuk kreativitas mereka biasanya kan melihat objek secara asli. Itu saya suruh untuk
belajar di lapangan, silakan kamu menggambar sesuai objek yang kamu lihat. Jangan objek rumah, nak. Rumahmu kan di rumah. Kalau kamu menggambar sesuai pandangan mata, berarti lingkungan sekitar ini yang kamu gambar. Kemudian untuk strategi pembelajaran berbasis proyek, mereka lebih suka dengan keterampilan, dan itu ada waktunya, tidak hari itu harus selesai. Jadi ada waktunya untuk prosesnya. Nah, untuk yang terakhir, refleksi. Kegiatan ini merupakan salah satu cara yang harus dilakukan oleh guru dalam mengevaluasi tingkat keefektifan kegiatan. Refleksi di sini tujuannya adalah untuk mengevaluasi hasil pembelajaran anak ketika sudah dibuat kesepakatan kelas. Apakah ada perubahan dalam belajar atau tidak. Demikian materi dari saya, bisa dilanjutkan oleh pemateri berikutnya dan dengan materi yang berikutnya. Terima kasih. Sebelum saya duduk lagi, kita tepuk-tepuk lagi. Atau saya ganti. Kalau saya bilang apa, itu yang panjenengan semua ikuti. Ikuti yang saya katakan, jangan ikuti yang saya lakukan. Paham nggih? Paham. Silakan tangannya ke atas. Silakan tangannya ke depan. Silakan, ini masih instruksi nggih. Silakan tangannya ke samping. Silakan tangannya ke bawah. Oke ya, sesuai dengan yang tadi saya contohkan. Sekarang mulai. Sekarang silakan tangannya ke depan. Silakan tangannya ke bawah. Oke, saya akan satu. Itu yang harus dilakukan. Apa yang saya lakukan jangan dilakukan. Tadi saya bilang ke atas, saya bilang ke bawah, tangan saya ke atas. Harusnya didengarkan, bukan dilihat. Begitu nggih Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa disampaikan, terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada Ibu Nuni Kusmawardhani yang sangat luar biasa. Materi berikutnya akan dipaparkan oleh Bapak Bagus Nur Muhammad SST dengan judul Disiplin Positif dan Nilai-nilai Kebajikan Universal. Persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu semua sudah hadir untuk menyimak materi dari kita pada siang hari ini. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang disiplin positif. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari kata disciplina, yaitu dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan untuk menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain, yaitu motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Baik, Bapak Ibu, saya mencoba menjelaskan
tentang materi yang barusan saya bacakan. Jadi biasanya mungkin kebanyakan dari kita atau saya sendiri mungkin ya, itu kalau di kelas menuntut disiplin kepada siswa saya itu selalu dengan biasanya dengan ini, kalau menawarkan suatu hadiah ya, atau mungkin memberikan suatu sanksi, atau mungkin kalau di BK itu kita biasa sering mendengarkan istilah poin gitu ya. Kalau anak-anak melanggar disiplin maka poinnya minus atau negatif. Sedangkan kalau anak-anak kita patuh, taat, maka kita memberikan poin positif. Ternyata Bapak Ibu, setelah mempelajari materi budaya positif di modul 1.4 ini, tidak boleh kita mendisiplinkan siswa itu menggunakan ibaratnya itu pamrih gitu ya, pamrih. Jadi berbuat baik karena ada harapan tertentu, ingin mendapat poin atau mungkin takut dihukum. Nah, oleh karena itu perlu kita rubah bersama bahwa disiplin yang kita terapkan pada diri kita sendiri, baik itu juga kepada murid, itu harus berasal dari motivasi diri kita sendiri atau motivasi intrinsik istilah di modulnya itu. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu yang dari luar, yang seperti tadi. Ayo anak-anak, kalau tidak disiplin, kalian nanti saya suruh maju ke depan, saya hukum. Nah, seperti itu tidak boleh. Jadi bagaimana caranya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik ini? Maka selalu kita hubungkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Atau kalau di dunia itu banyak sekali teori kebajikan universal, tapi karena kita warga Indonesia, pemerintah kita sudah menyarankan nilai-nilai kebajikan yang kita pakai adalah profil pelajar Pancasila yang sudah sering kita gaungkan kepada murid-murid kita. Yang pertama yaitu beriman, artinya yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, keempat berkebinekaan global, kelima bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Bagaimana kita menghubungkan disiplin ini dengan kebajikan, nilai-nilai kebajikan ini? Contohnya misalnya ya, anak-anak kita ajak disiplin ikut sholat duha atau sholat duhur. Nah anak-anak, maka kita beri pengertian kepada anak-anak, istilahnya kita merayu ya. Tidak boleh kita memarahi, kita rayu. Anak-anak, kalian sholat ini, nilai kebajikan yang ingin kita dapatkan adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sebenarnya juga seperti motivasi eksternal sebenarnya. Tapi kalau kita tumbuhkan motivasi itu kepada diri siswa sendiri, sehingga siswa itu yakin apa yang dilakukan itu bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan dirinya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang bergotong royong, misalnya di kelas saat pembagian tugas dalam kelompok, kadang ada siswa yang nggak ikut mengerjakan. Nah itu kita nggak boleh memarahi atau memberi hukuman, tapi kita ingatkan anak-anak, kalian harus terbiasa membiasakan gotong royong sejak dini, ya, dimulai dari bekerja kelompok. Kenapa? Karena gotong royong ini sangat penting untuk kalian di kehidupan selanjutnya nanti, baik itu di sekolah jenjang lebih tinggi atau mungkin saat kalian sudah bermasyarakat nantinya, yaitu harus bisa bekerja sama, di mana kerjasama ini harus tumbuh dari hati kalian sendiri. Ya. Baik, itu saja. Saya mungkin sedikit saya hubungkan dengan agama ya. Kalau agama, tapi kita itu selalu memiliki ikhlas dalam kita melakukan sesuatu itu harus yang nilai ta'ala, tidak perlu mengharapkan ujian, mungkin mendapatkan nilai guru. Pokoknya kita berbuat baik, ikhlas, karena nanti hasilnya pasti baik juga. Kemudian yang berikutnya, disiplin ini juga berhubungan dengan kata konsisten, atau kalau dalam agama itu
istiqomah ya. Maka tidak bisa kalau hanya disiplin itu 1 hari ya. Maka kita harus istiqomah. Setiap hari kita pupuk terus. Oh ini untuk saya sendiri, untuk kebaikan saya sendiri. Istiqomah terus. Kemudian yang ketiga adalah sabar. Nah itu tadi kan kadang-kadang kalau kita sudah lupa dengan sabar, kita menuruti egois kita ya, atau mungkin menuruti emosi kita ya. Saya sendiri juga sering itu kadang. Tapi sebaiknya kita selalu berusaha dan berusaha sebisa mungkin. Sekian dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Berikutnya materi motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi yang akan disampaikan oleh Bapak Endi Yulianto SPDI. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mulai dari awal tadi masih belum ada ciri khas penggerak. Nyoba kita salam guru penggerak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, ayo kita nyoba bersama-sama. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, terima kasih. Itulah kita dari guru penggerak. Oke, selanjutnya saya Endi Yulianto dari CGP Angkatan 9 kelas 158 Kabupaten Pasuruan akan menyampaikan ini. Jelek-jelek saya ini teman Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, selanjutnya materi yang akan saya sampaikan adalah tentang motivasi. Apa sih motivasi itu? Motivasi itu berasal dari bahasa Latin yaitu movere. Dari bahasa Inggris pun ada yaitu move yang artinya bergerak. Motivasi itu dapat diartikan sebagai sebuah kemauan, dorongan, minat maupun hasrat seseorang yang begitu besar yang datangnya dari diri maupun dari pengaruh atau faktor yang lain. Atau juga motivasi itu adalah sebuah hasrat yang timbul ketika seseorang memiliki tujuan serta ada sesuatu yang ingin dicapai. Motivasi juga dapat diartikan sebagai kekuatan yang mendorong seseorang untuk mencapai cita-cita atau tujuan. Ada beberapa teori secara umumnya. Yang pertama teori behavioral, yaitu pada perubahan tingkah laku. Selanjutnya teori humanistis berhubungan dengan usaha individu yang berhubungan dengan sosial. Yang selanjutnya adalah teori kognitif berhubungan dengan kemampuan kita dalam memahami. Nah ini, apa saja jenis motivasi mulai dari materi pertama, materi kedua, disenggol-senggol terus. Motivasi ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik yaitu bisa disebut dengan motivasi yang ada di internal, merupakan motivasi datangnya dari diri kita sendiri tanpa ada pengaruh dari orang-orang lain.
Motivasi intrinsik ini biasanya berhubungan dengan kebutuhan primer kita. Selanjutnya motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang muncul karena adanya pengaruh datangnya dari luar maupun dari orang lain maupun dari apapun yang sudah kita lihat atau kita dengarkan. Biasanya berhubungan dengan kebutuhan sekunder. Ada beberapa pencetus teori-teori motivasi, yaitu teori menurut Abraham Maslow, bukan Abraham Maslow. Yang kedua teori motivasi Douglas McGregor, petinju. Yang kedua Max Celan, Herbert Edwin Locke dan lain sebagainya. Oke, pada kali ini sesuai dengan yang ada di CGP, yaitu teori menurut Abraham Maslow, manusia mempunyai motivasi yang akan timbul secara natural dikarenakan berkeinginan memenuhi satu kebutuhan fisiologi, mencakup kebutuhan dasar manusia. Tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu kebutuhan primer. Selanjutnya sebagai makhluk sosial, selanjutnya ingin diakui, selanjutnya menunjukkan diri manusia memiliki keinginan agar mereka berguna bagi yang lain. Antara motivasi, nafsu, sombong, pamer dan lain itu tergantung dari sudut mana kita melihat dan dilihat. Tanamkan intak budi pekerti luhur dan tanyakan pada hati nurani kita dalam membuat motivasi. Oke, Bapak Ibu, ini ada LK dari saya. Motivasi apa yang ada padaku? Yang ada pada gambar ini kira-kira motivasi apa? Jenengan Anda lihat dari angle yang mana? Apa dari gunung yang terjauh, apa dari awan, apa dari asap, apa dari tumbuhan, terserah. Nanti saya bagikan, mohon dikerjakan, jenengan ambil motivasi dari mana dari gambar ini. Sudah ada di benak panjenengan masing-masing? Oke. Selanjutnya semoga bermanfaat. Terima kasih sudah melihat With Love by Andy Yulianto. Love. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. I love you too, Pak Andy. Materi berikutnya, materi keempat, yaitu bertemakan keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh Bapak Fajar Adi Pranoto Eskom. Dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu sudah rawuh ke sini. Nama saya mungkin sudah tidak asing lagi ya, Bu ya. Dan sampean yakin saya ini Fajar Adi Pranoto. Oke ya. Karena kita kan materinya keyakinan kelas. Jadi ini umpamanya keyakinan kelas. Nah, yakin bahwa saya Fajar Adi Pranoto. Kan yakin nggak ya, Ibu ya? Insya Allah, jangan insya Allah, nggak yakin benar. Kita mulai dari keyakinan kelas. Apa itu yang namanya yakin dulu ya? Yakin itu bahwa kita ini betul-betul istilahnya di dalam mindset kita berarti itu positif. Yakin ya. Berarti apapun model orang atau siswa kita buat yakin itu pasti dia jujur. Nah, kemudian dia nggak mungkin berbohong. Namanya yakin ya. Jadi di sini adalah nilai kebajikan universal yang telah disepakati tersurat walaupun dengan kesepakatan kelas. Kita yakinkan kelas kita itu mau jadi apa, bukan seperti kayak Pak Tano ya, prok jadi apa, keliru seperti itu ya.
Nah, yakin di sini dalam individu masing-masing siswa itu dikelompokkan jadi satu. Kemudian kita sepakati bersama dengan wali kelas, dengan guru mapel. Nah, kita mau model kelasnya ini kayak gimana? Namanya yakin, berarti kan harus positif, tidak boleh negatif. Iya, bisa dipahami Bapak Ibu ya? Next. Tujuannya yaitu pertama mewujudkan merdeka belajar pada anak, kemudian mewujudkan disiplin positif, membentuk karakter yang positif, dan menumbuhkan adanya semangat belajar. Nah, dari situ keyakinan akan membreakdown jadi 4, bahwa yakin siswa kita itu pasti bisa. Dan juga gitu, saya sebagai CGP di sini awalnya nggak yakin, tapi lama-kelamaan dengan proses di situ, oh ternyata, mohon maaf ya, dulu saya kalau marah itu lepas kontrol dengan siswa. Terus zaman jadul dulu, 13 tahun yang kekungkur itu, saya pernah ngapok ya, ngajak kabur ke siswa pernah, sebelum jadi CGP. Nah, dari proses itu, CGP ini merubah keyakinan mindset saya itu bahwa anak ini harus dibuat positif. Kenapa kok seperti itu? Karena demi masa depannya. Selama kalau kita jangan sampai seperti ini, kalau nggak ada Pak Fajar, dia akan sumpah ya, dia akan melakukan apapun. Kalau nggak ada, kalau ada dia butuh. Nah, itu yang nggak boleh seperti itu. Biar anak-anak kita yakinkan terus tumbuh dari dirinya sendiri bahwa itu salah, ya, bahwa itu benar. Kita yakinkan dulu. Saya juga gitu, saya belajar di proses meyakinkan bahwa saya ini memarahi siswa itu nggak boleh, bahwa saya proses untuk langsung moro tangan itu nggak boleh. Jadi saya selama ini saya berproses, kalau ada siswa yang bermasalah, ambakan gede sih. Jadi emosinya itu terkontrol dari nafas panjang. Astagfirullah, subhanallah. Jadi seperti itu positif. Saya nggak sampai wah macam-macam tindakan akan terkontrol dari situ, Bapak Ibu. Coba nanti jenengan praktekkan. Ya, ini sudah saya praktekkan. Di rumah juga saya praktekkan, tapi ya belum bisa. Tapi berproses maksudnya. Ya, berproses. Nggak mungkin langsung kita langsung yakin itu berubah langsung, nggak bisa. Proses, gitu ya. Prosesnya juga. Lanjut rumusannya. Berarti sampai nggak yakin. Kalimatnya harus berupa positif, yakinan kelas harus dibuat, kemudian menggali segala hal yang berpotensi positif. Ya, ini yang rumusan kita sepakati dalam kelas itu dirumuskan biar menjadi kata-kata yang atau tindakan yang positif. Lanjut, tolak ukurnya. Terciptanya tadi sudah merdeka belajar, kemudian anak didik dapat menjalankan kesepakatan kelas tanpa ada tekanan. Jadi dengan model kesadaran, ya, dengan keyakinan itu dari murid dengan guru ataupun murid dengan wali kelasnya itu dilaksanakan betul-betul tanpa ada tekanan, karena sudah kesepakatan, yakin tadi. Ya. Kemudian terjalinnya komunikasi aktif. Nah, kalau seumpama kelasnya ini anteng semua, ya, ini yang bahaya. Dikira bisa semua atau nggak bisa, itu yang bahaya. Ya. Jadi aktif dalam arti aktifnya ini komunikasi siswa dengan guru itu terjalin, tidak ada rasa sungkan, tapi yang betul-betul untuk yang berilmu. Ya, tanya betul-betul, kemudian esensi yang ditanyakan itu juga berbobot. Ini dari komunikasi karena ada keyakinan, kesepakatan dulu. Kemudian anak dapat menjalankan keyakinan kelas dengan cara luas di sekolah maupun di rumah. Jadi bisa diterapkan di sekolah dan di rumah. Insya Allah kalau keyakinan kita
jalin atau kita laksanakan, ya, di tiap kelas itu nggak mungkin ada pembulian. Ya, kemarin kalau mungkin ada yang di nyonyo plastik ya, penggaris ataupun membakar kelas ya, kemarin bakar-bakar kelas mau rencananya karena nggak ada gurunya. Nah dari sini kan belum ada kesadaran, belum ada keyakinan, dibuat kok tapi tidak dilaksanakan. Itu yang kita rubah ya. Saya yakin di kelas itu ada perubahan semua, ada keyakinan kelas. Tapi pelaksanaannya ketika ada guru kita nggak ada guru gitu ya, atau ada tugas, anaknya liar. Berarti kan saya masih belum yakin. Nah sini kita butuh proses keyakinan itu, tidak langsung jadi sehari 2 minggu itu nggak bisa. Tapi kita harus pendekatan secara kekeluargaan tadi. Lanjut, dampaknya bisa terlihat di situ, terciptanya ya, terlihat pembelajaran siswa, kemudian lanjut lagi. Contoh ya, yang terakhir di sini, contoh membuat keyakinan kelas. Peraturan kelas dilarang datang terlambat. Kita pakai yang kata-kata positif dulu. Dilarang membuat perkataan yang dilarang, itu nggak boleh Bapak Ibu. Ya. Dilarang ramai, dilarang berkata kotor, berlaku harus sesuai etika, tidak boleh membuli, harus mengerjakan tugas. Positifnya dari peraturan tadi dibuat positif, disiplin, kemudian begitu mantu tertib, ya. Lanjut guys, hasilnya ini hasilnya Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak bisa tidur membuat hasil. Yang pertama, kami sepakat datang tepat waktu, karena tadi tepat waktu berarti kita sadar bahwa kita tepat waktu. Ya. Kemudian kami yakin bahwa mengikuti pembelajaran dengan tertib membawa kebaikan yang luar biasa. Itu persiswa harus ditanamkan seperti itu, keyakinan. Namanya yakin Bapak Ibu ya, kita harus positif thinking. Dari sini Bapak Ibu mungkin kita bisa berubah ya. Walaupun jenengan juga akan mengikuti CGP atau kita yang masih CGP, kita berusaha terus berproses untuk meyakinkan bahwa anak kita itu pasti akan menjadi luar biasanya ke depan. Ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Fajar atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, menginjak acara berikutnya yaitu pemaparan materi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas yang akan disampaikan oleh Ibu Marita Widya Arianti SPD. Dipersilahkan. Umat di tengah ya, di tengah, jaga di belakangnya. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu telah menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi dari kita calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia itu pasti mempunyai tujuan, dan apa yang kita lakukan itu karena kita ingin mendapatkan sesuatu. Pasti tujuan itu karena kita ingin mendapatkan sesuatu. Nah, jika sesuatu itu sudah kita dapatkan dengan berbagai macam upaya, maka sebetulnya kita itu sudah memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar yang kita inginkan. Nah, jika kita menemui murid kita di kelas, murid kita di sekolah, itu melanggar suatu keyakinan,
melanggar suatu kesepakatan, melanggar peraturan, melanggar nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah dibahas oleh pemateri sebelumnya, itu sebetulnya murid kita itu melakukan suatu pelanggaran itu karena belum bisa atau tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, tidak bisa memenuhi apa yang saya inginkan sehingga mereka melakukan suatu pelanggaran. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan yang ketiga yaitu kekuasaan atau power. Yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan atau freedom. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan atau fun. Nah, 5 kebutuhan dasar ini akan saya bahas satu persatu. Tetapi sebelumnya di sini ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Ini yang nanti akan membawa kita kepada 5 macam-macam kebutuhan dasar manusia. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, kalau ada seorang murid melakukan pelanggaran berarti ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, begitu ya. Kebutuhan dasar yang pertama yaitu tentang bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup ini sifatnya adalah fisiologis, berupa fisik, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk bertahan hidup. Misalnya makanan, kemudian pakaian, kebutuhan untuk istirahat, tempat berlindung, keamanan dan kesehatan. Ada lagi kebutuhan biologis. Sebagai bagian dari proses reproduksi itu juga merupakan salah satu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya. Kemudian meskipun kebutuhan bertahan hidup ini sifatnya adalah fisiologis, tetapi pada kebutuhan bertahan hidup ini ada komponen psikologisnya, yaitu kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi selain memenuhi kebutuhan fisiologis, komponen psikologisnya yaitu ingin merasa aman. Nah, pada kasus Doni tadi yang meminta bekal pada teman-temannya, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar itu adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan kepada Doni untuk makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, jadi si Doni melakukan kesalahan tadi karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Seperti itu. Ini adalah penjelasan tentang poin yang pertama. Kemudian untuk poin yang kedua, yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau tadi sifatnya adalah fisiologis, nah sekarang sifatnya adalah psikologis. Kebutuhan rasa kasih sayang ini misalnya rasa ingin diterima, kemudian rasa ingin dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, rasa ingin dikasihi, rasa ingin disayangi. Ini adalah rasa kasih sayang dan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dapat juga dipenuhi melalui
ketulusan dan kehangatan, hubungan dengan keluarga, teman-teman, dan kelompok. Pada murid yang memiliki kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima, biasanya mereka itu menginginkan perhatian lebih dari orang lain. Mereka atau dia biasanya akrab dengan gurunya, menyukai suatu mata pelajaran karena dia suka dengan gurunya. Selain akrab dengan guru, dia juga akrab dengan orang tuanya di rumah karena merasa terlindungi. Kemudian ingin mendapat perhatian dari teman-temannya, sehingga teman sahabat itu merupakan poin penting dari anak yang ingin memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini. Nah, jika dalam kasus Doni tadi dihubungkan dengan kebutuhan kasih sayang, maka jika jawaban Doni adalah karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakan Doni tadi kepada Ibu Ambar, dan sehingga Ibu Ambar tadi melaporkan kepada orang tuanya, orang tua Ananda Doni, mohon maaf Doni tadi telah mengambil bekal temannya. Kemudian karena mendapat laporan, Ibu Doni tadi akhirnya membuatkan bekal Doni, maka kebutuhan Doni akan rasa kasih sayang dan diterima akan terpenuhi. Seperti itu. Poin yang ketiga dari kebutuhan yaitu kebutuhan penguasaan. Ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, keinginan untuk menjadi kompeten, keinginan untuk memimpin, keinginan untuk berprestasi, diakui dan didengar. Dapat dipenuhi kebutuhan penguasaan ini bisa melalui kegiatan-kegiatan seperti proyek, kemudian hobi, tugas sekolah yang menantang, tugas sekolah yang bersifat kontekstual, relevan, dan belajar menjadi orang yang kuat. Nah, seseorang atau murid yang ingin memenuhi kebutuhan penguasaan ini biasanya dia ingin menjadi pemimpin, ingin diperhatikan. Jika dia melakukan kesalahan, maka akan timbul rasa kecewa itu yang sangat besar pada murid yang memiliki kebutuhan dasar penguasaan. Nah, pada kasus Doni yang tadi sudah menjadi pertanyaan pemantik di awal, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya itu takut dengan dia dan akhirnya menuruti keinginannya, memberikan bekalnya kepada Doni, maka sebetulnya Doni ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan dirinya akan penguasaan. Dan yang berikutnya yaitu kebutuhan yang keempat, kebutuhan kebebasan, masih bersifat psikologis. Kebutuhan akan kebebasan itu adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan sebuah pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, dan tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain. Ini adalah kebutuhan tentang kebebasan atau freedom. Dia ingin selalu mencoba hal baru, kemudian ingin menarik perhatian juga oleh orang yang berada di sekitarnya. Dalam kasus Doni tadi, jika dia ingin memenuhi kebutuhannya dalam kebebasan ini, apabila jawaban Doni adalah merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya karena bekalnya itu adalah itu-itu saja, berarti dia melakukan tindakan itu karena kebutuhan kebebasan akan kebebasannya itu tidak terpenuhi. Dia bosan, dia ingin merasakan bekal yang rasanya lain, tidak itu-itu saja, sehingga dia meminta bekal kepada temannya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan itu adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan
humor, kemudian bermain, bersenang-senang, bergembira. Ini murid kita banget ya. Kebutuhan akan kesenangan ini yang sering sekali dilakukan oleh anak-anak. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan ini biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Dia bisa mempunyai konsentrasi tinggi karena dia senang melakukan hal tersebut. Contoh, misal di pelajaran matematika yang saya ampu, kalau dia sudah tidak suka gurunya, tidak suka mata pelajarannya, dijelaskan sebagaimanapun juga, itu materi akan sulit masuk. Tetapi kalau dia sudah senang dengan hal tersebut, maka dia akan mendalami dengan betul-betul. Nah, ini adalah anak yang mempunyai kelebihan pada kebutuhan kesenangan. Dia akan mempunyai konsentrasi yang tinggi. Berikutnya Bapak Ibu, dalam kasus Doni, apabila Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal, wajah teman-temannya yang marah karena makanannya itu diambil, ekspresi teman-temannya itu dia anggap itu ekspresi yang lucu, maka kebutuhan yang sedang dipenuhi oleh Doni yaitu kebutuhan akan kesenangan. Ini tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Berikutnya ada sebuah latihan. Silakan dibaca. Dinda seorang anak kelas 3, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Yang pertama, untuk menjawab pertanyaan ini coba kita sebutkan 5, kita ingat lagi 5 kebutuhan dasar tadi apa saja Bapak Ibu? Bertahan hidup, kesenangan, penguasaan, kasih sayang, kebebasan. Ada 5 kebutuhan dasar ya. Saya bacakan untuk soal yang pertama. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung ketika mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak boleh ada suara, kan jadinya tidak seru. Kebutuhan apa ini yang ingin? Kebutuhan kesenangan, betul sekali ya. Berikutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan kasih sayang, kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu saja, hanya mendengarkan ibu guru saja. Kebutuhan akan kebebasan, kesenangan. Kita lihat jawabannya yaitu kebebasan. Dan yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru memperlihatkan gambarku yang tidak rapi tadi kepada teman-teman di depan kelas. Kebutuhan akan penguasaan atau freedom ya. Bagus sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu guru langsung memahami dari kebutuhan dasar manusia. Nah, ini materi yang sudah saya jelaskan, semoga membawa manfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bu Gita atas presentasi yang biasanya. Berikutnya materi yang ke-6 yaitu 5 posisi kontrol yang akan disampaikan oleh Ibu Robiatul Adawiyah SPDI. Kepada beliau dipersilakan.
Sebelum saya mulai, saya mempunyai pantun buah plum, buah alpukat. Assalamualaikum Bapak Ibu guru hebat. Hari ini saya akan menyampaikan 5 posisi kontrol. Tadi sudah, nanti saja. Tadi Pak Fajar sudah menerangkan tentang keyakinan kelas dan Bu Marita tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, ini nyambung ke materi saya, yaitu 5 posisi kontrol. Pertanyaan pemantik. Fajar seringkali tidur-tiduran saat pelajaran agama Islam berlangsung. Dia juga sering datang terlambat untuk masuk kelas. Fajar juga sering tidak mengerjakan tugas-tugasnya, padahal Bu Robi sudah mengingatkan dan memarahi Fajar. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu menjadi seperti saya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Monggo, Bu Rati. Tes. Setelah membaca contoh kasus tersebut, di situ ada pertanyaan yang sangat menggelitik sekali Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu atau diri saya sendiri menjadi di posisi Bu Robi, apa yang akan saya lakukan? Di situ ada satu siswa yang sudah tidak mengerjakan tugas, sering datang terlambat, sering tidur. Maka secara manusiawi itu menguras kesabaran tentunya. Apabila saya tiba-tiba di awal saya akan menjawab saya akan sabar, itu saya berarti manusia munafik. Jadi saya akan mengambil cara dengan menarik nafas. Ini tadi dapat ilmu baru. Kalau sebelumnya hanya bernafas biasa, apabila menghadapi Mas Fajar yang seperti ini, saya akan menarik nafas panjang, kemudian akan saya tanya, mengapa? Karena setiap tindakan pasti ada alasan. Tidak akan ada asap kalau tidak akan ada api. Jadi contoh kecil saja. Ketika Mas Fajar bilang, saya ngantuk Bu, pasti ada alasannya. Apabila alasan itu bisa diterima secara logika, contoh, saya setiap malam membantu orang tua berjualan, maka saya selaku pendidik tidak akan serta-merta langsung memarahi. Beda dengan saya mengantuk Bu, karena tadi malam begadang lomba nge-game sampai dengan dini hari, katakanlah pukul 2 atau pukul 3. Apakah lantas saya langsung menggunakan nada tinggi? Tentu saya belajar untuk tidak melakukan, karena di sini lebih pada memberi solusi, menawarkan sesuatu yang terbaik, dan membiasakan hal-hal yang kurang baik tersebut agar tidak diulangi di diri anak didik saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rati, jawabannya sangat luar biasa. Nah, jawaban dari Bu Rati ini masuk ke dalam 5 posisi kontrol. Nah, apa saja 5 posisi kontrol itu? Nah, sebelum tadi mendapat materi dari Pak Fajar dan Bu Marita, pasti secara tidak langsung kalau ada anak-anak yang tidak meyakini keyakinan kelas atau melanggar aturan, kita pasti marah-marah, kesel, sebel. Dan banyak sekali, apalagi kalau saya sebagai perempuan, istrinya kalau sudah marah, banyak sekali kata-kata, hei kamu ya, panjang sekali, panjang kali lebar. Nah, apakah posisi seperti itu yang diinginkan atau yang diharapkan dari anak-anak? Tidak. Nah, sebelum kita bertindak lebih lanjut, mari kita lihat penerapan disiplin kelas kita. Kita berada di kelas bersama anak-anak,
dan setiap kelas mempunyai kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, apakah anak-anak sudah meyakini kesepakatan kelas mereka dan melaksanakannya dengan baik? Kita perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah sudah efektif? Apakah sudah melibatkan anak-anak dalam pembuatan keyakinan kelas? Dan apakah sudah berpihak pada anak-anak? Jangan-jangan ketika kita membuat keyakinan kelas itu hanya dari idenya guru, bukan ide bersama dengan anak-anak. Jadi mereka terpaksa untuk melaksanakannya. Nah, di sini menurut William Glasser Gosen ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Posisi penghukum seperti tadi yang sudah saya contohkan, guru bersuara dengan nada tinggi, bahasa tubuh mata melotot, berkaca pinggang, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Hei, kamu ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, hukuman sering berupa fisik maupun verbal. Terkadang kalau kita melihat anak-anak yang tidak mematuhi aturan, kita biasanya langsung apa? Ayo, tidak ada kelas yang kotor. Ayo, sapu. Kalau tidak disapu, nanti saya suruh ada di lapangan, berdiri selama 1 jam. Nah, itu termasuk contoh hukuman fisik. Ya. Kemudian, guru yang seperti ini senantiasa percaya bahwa cara yang dia lakukan itu adalah cara-cara satu yang berhasil menurut ibu guru tersebut. Dampaknya anak akan menjadi marah atau dendam, tidak menyukai guru mata pelajaran yang diampu. Misalkan seperti tadi saya memarahi Fajar, nah akhirnya Fajar nanti bisa menimbulkan dendam atau tidak suka kepada saya. Contoh kalimat yang sering digunakan untuk guru biasanya, kalau kamu tidak melaksanakan aturan maka saya akan menghukum kamu keliling lapangan sebanyak 10 kali. Ini termasuk hukuman fisik. Nah, anak-anak karena terlalu sering tidak mematuhi aturan, maka jawabannya saya tidak peduli, atau bahasa Jawanya apaan mau mengatasi 10 aja. Nah, seperti itu, oke. Nah, terus yang kedua, membuat merasa bersalah. Di sini guru bersuara dengan nada memelas atau halus atau sedih. Bahasa tubuh merapat kepada anak. Yang kedua, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, berkebalikan dengan yang penghukum tadi. Kemudian membuat orang lain atau anak tersebut merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Dan dampaknya murid akan merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan. Contoh kalimat, ketika Fajar tadi melakukan kesalahan, yang saya katakan seperti ini. Bagaimana ini Fajar? Kamu kan sudah berkali-kali Ibu ingatkan. Nah, nadanya seperti itu. Sehingga di dalam hatinya Fajar merasa, sajane ibu saya itu tidak bermaksud seperti itu, Bu. Nah, dia merasa bersalah. Seperti itu. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Guru bersuara dengan nada ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Guru pada posisi ini tidak akan menyuruh murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, dan dampaknya murid akan bergantung pada satu orang dan patuh pada guru tersebut. Misalkan tadi Fajar sudah melakukan kesalahan. Fajar, tadi kan ibu sudah bilang ya, jangan diulangi lagi ya, janji ya. Nah, kan janjinya lah seperti itu nggak? Nah, nanti si Fajar ini hanya akan nurut kepada saya, tidak akan nurut kepada guru yang lain.
lain. Nah, ini contoh kalimatnya. Yang keempat yaitu posisi pemantau. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan atau konsekuensi. Di sini berarti kalau kita biasanya menulis jurnal itu kan ada yang istilahnya anak yang ngakal gitu, kita tulis pada hari ini, tanggal ini, anak ini melakukan ini. Nah, data-data itu yang digunakan sebagai kontrol dari pemantau. Nah, di sini ketika melakukan komunikasi dengan anak yang bermasalah tadi, guru tersebut bersuara datar, bahasa tubuh yang formal, tidak emosional, dan tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang digunakan sebagai bukti atas pelanggaran seseorang. Contohnya ketika Fajar tadi melakukan kesalahan. Fajar, kamu kemarin tidak mengerjakan tugas. Sudah 10 kali ini Fajar. Nah, terus kamu ini mau bagaimana? Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Nah, seperti itu. Nah, ketika Fajar di posisi tersebut, dia akan menjawab, apa Pak Fajar? Di sini untuk anak yang tidak taat pada aturan, itu pasti akan hukuman apa atau imbalan apa yang akan didapatkan. Misalkan begini, Fajar, kamu sudah tidak mengerjakan tugas selama 1 minggu. Keyakinan kelas kita kemarin adalah mengumpulkan tepat waktu. Konsekuensinya, kalau misalkan kamu tidak mengumpulkan besok, bagaimana? Saya kalau nggak mengerjakan lagi minggu depan saya akan mengerjakan 10 kali lipatnya, Ibu. Tambahan lagi memperkaya soal. Oke, nah jadi ketika posisi kontrol dulu sebagai pemantau, nanti anak-anak akan bertanya, saya nanti dapat imbalan apa sih Bu? Dapat nilai berapa Bu? Kalau misalkan saya tidak mengerjakan besok, saya kumpulkan lusa, bagaimana Bu? Dikurangi berapa? Nah, itu kalau kita sebagai kontrol posisinya di pemantau. Ada kata kuncinya yaitu terdapat di dalam data. Guru mempunyai data-data yang akurat. Oke. Nah, yang terakhir yaitu sebagai manajer. Di sini guru bersuara nada tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Guru menciptakan identitas positif atau berhasil. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Dampaknya adalah murid menjadi percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Nah, tadi di awal Bu Ratih sudah menjawab, hampir posisinya di posisi manajer. Nah, di sini tadi Bu Ratih juga menanyakan keyakinan kelas apa yang diyakini, sehingga ketika anak ditanya, mereka akan menjawab kembali lagi ke keyakinan kelas mereka. Nah, Bapak Ibu, setelah kita belajar 5 posisi kontrol tadi, kira-kira manakah yang posisi paling ideal? Kalau posisi ideal, kalau boleh saya menjawab, memang manajer. Kalau posisi ideal, tapi bullshit. Ini yang betul Bapak Ibu. Jelas kita punya amarah. Pasti kalau melihat yang seperti itu yang diutamakan pasti ego dulu, meluap dulu. Kayak saya kemarin. Sopo sih enggak? Aduh, aku tidak kantong sepatu. Saya sudah dipeseni sama orang tuanya karena sebelumnya, Pak, kalau dia bikin ulah sampai tempelin nggak apa, sudah mau saya ambil sepatu saya.
ternyata bikin ulang. Masya Allah, harus dodol. Pengalaman langsung yang saya alami 2 hari yang lalu pada hari Senin seperti itu, Bro. Kalau memang posisi yang paling ideal adalah posisi manajer. Terima kasih. Terima kasih Pak Panji. Ya, benar sekali, karena kita ini manusia ya, tetap ada egonya. Namun setelah ini kami harapkan Bapak Ibu dan juga saya sendiri ini masih mencoba, masih belajar ya, dalam menerapkan posisi kontrol, yaitu posisi kontrol manajer, di mana posisi ini bisa menumbuhkan motivasi intrinsik kepada anak-anak. Nah, posisi manajer adalah posisi yang mana guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid. Nah, setelah kita mendapatkan materi ini, mari kita bersama-sama tobat bareng-bareng nggih, Bapak Ibu nggih. Tobat bareng-bareng bukan berarti besok langsung menerapkan posisi manajer. Enggak, kita berproses. Seperti yang Pak Fajar tadi menerangkan, kita berproses sedikit demi sedikit. Karena apa? Merubah sesuatu itu tidak langsung dalam sehari semalam. Tidak semudah membolak-balikkan tangan. Kita berproses bersama. Kalau misalkan ego kita yang dikedudukan, maka kita saling mengingatkan. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih pada Bu Robi yang sudah menyampaikan ulasannya tadi. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat kita semua, dan juga mudah-mudahan bisa langsung kita terapkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita di sekolah ini. Berikutnya materi tentang segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Bapak Zainul Mutakin. Kepada beliau dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Gimana pagi ini masih semangat pagi kah? Tadi masih ingat yel-yel guru penggerak? Gimana? Guru penggerak? Salam guru penggerak. Ternyata masih semangat. Baik Bapak Ibu, saya kebagian pemateri dari materi ketujuh, yakni 3 restitusi. 3 restitusi, segitiga restitusi ya. Perlu kita ketahui bahwa segitiga restitusi itu kita lakukan ketika terjadi suatu kesalahan yang dilakukan oleh murid, dan kita mencoba mencari solusi agar murid menyadari kesalahannya dan tidak lagi mengulangi. Ketika mereka kembali ke kelompoknya, mereka dengan sadar atas kesalahan yang telah dilakukan dan berusaha tidak mengulangi kembali kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Baik Bapak Ibu, inilah segitiga restitusi yang kita maksud. Yang pertama tahapannya adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, 3 restitusi, materi segitiga restitusi ini saya harap panjenengan semua memperhatikan, karena setelah pemaparan saya nanti ada 2 pemateri memberikan 2 kasus yang nanti harus Anda selesaikan kasusnya. Dengan melihat presentasi saya ini, nanti diharapkan panjenengan tidak kesulitan menyelesaikan
kasus yang akan disampaikan teman CGB yang lain. Saya jelaskan, yang pertama menstabilkan identitas. Jadi tahap pertama ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi setiap kejadian yang ada di kelas, yang ada di sekolah, pasti murid memiliki kesalahan. Dan kita harus menyadari hal itu. Jadi kita anggap itu merupakan proses dari pembelajaran. Kita harus menekankan pada siswa, pada murid, ya. Jika berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kalimat-kalimat ini kita lontarkan pada murid yang tadinya berbuat salah. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Baik sebagian dari kita dan mungkin saya juga itu terkadang menjadi salah satu 5 kontrol tadi, yaitu pembuat merasa bersalah, gitu ya. Kadang muncul perasaan seperti itu, jadi si murid yang melakukan kesalahan itu tidak nyaman dan merasa takut karena kita menakut-nakuti. Gara-gara dirimu, ya, gara-gara dirimu kejadian ini terjadi. Kejadian ini terjadi. Menyalahkan, ujung-ujungnya menyalahkan si murid itu. Lalu validasi, tahapan yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimat-kalimat yang biasa kita lakukan, bisa kita lakukan adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu contoh dari kalimat dari tahapan validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir tahapannya adalah menanyakan keyakinan. Setelah anak kita giring dari sebelumnya validasi kesalahan tadi, lalu kita giring ke menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Setelah anak-anak kita wawancarai ya dengan apa tadi? 2 restitusi sebelumnya, 2 tahapan sebelumnya, kita tanyai apa keyakinan kelas yang sudah kita buat. Lalu nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, dan seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Jadi anak-anak juga dimintai pendapat. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Next. Sorry. Nah, ini contoh kasus yang bisa jadi pertimbangan ketika nanti panjenengan buat sebagai acuan dalam menyelesaikan kasus yang diberikan oleh dua teman pemateri nanti. Oke, karena waktunya sudah sangat limit, ini video ya, tidak usah saya tampilkan. Nah, ini contoh kalimatnya. Setelah ada siswa yang membuat kesalahan, saya panggil ke meja saya untuk saya interview, dan ini kalimat-kalimat saya beserta kalimat yang diutarakan murid. Lalu ini validasi tindakan yang salah, kalimatnya seperti ini, dan menanyakan keyakinan yang terakhir. Yang terakhir saya bilang pada murid, baiklah, saya sangat senang dan sangat menghargai usahamu. Itu yang jarang sekali kita
ungkapkan kepada murid, jadi memberikan penghargaan pada murid. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Baik, itulah pemaparan dari saya tentang segitiga restitusi. Terima kasih, salam sukses dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Zainul Mutakin. Tadi dari awal sudah kita dengarkan dari materi yang pertama yaitu perubahan paradigma, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi, dan berikutnya akan disampaikan studi kasus yang pertama yaitu oleh Ibu Asri Eka Widiantari. Waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat apa sudah loyo? Kita tambah semangat kita dengan ice breaking terlebih dahulu ya. Mohon untuk berdiri, Bapak Ibu. Wow, jadi tepuk wow, kasih B, kasih O, kasih B, wow. Nanti ketika wow teriak gitu ya, biar semangat. Kita mulai 1, 2, 3, tepuk wow, kasih B, kasih O, kasih B, wow, wow. Sudah dijelaskan oleh Pak Z tentang segitiga restitusi. Contoh kasus yang saya bawa di sini adalah ini. Felita tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Kemudian ada dialog. Pertama adalah ibu guru memanggil Felita. Felita, tadi ibu dengar laporan dari ketua kelas bahwa tadi Felita habis bertengkar dengan Guntur. Ya ini pas namanya Guntur ya. Kemudian Felita menjawab, iya Bu, habis saya kesal. Kenapa kesal? Guntur terus-menerus mencontek pekerjaan saya. Bukan hanya PR saja, tapi tugas di sekolah juga dicontek. Oh begitu, wajar jika kamu marah dan kesal. Jika ibu berada di posisi kamu, ibu juga akan berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Guntur? Saya marah-marah Bu, dan saya maki-maki Guntur. Tanpa sadar saya menggebrak meja Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat begitu ada alasannya. Iya Bu, saya sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Guntur dengan seenaknya sendiri mencontek, padahal saya mengerjakannya dengan kemampuan sendiri. Ya wajarlah jika kamu marah karena tidak rela tugas yang sudah dikerjakan dicontek oleh Guntur. Ibu menghargai tindakanmu yang tidak lebih buruk daripada itu, seperti memukul Guntur. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Betul.
menurut kamu menghormati antar teman itu penting tidak? Penting, Bu. Jika itu penting menurut kamu, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan ketika sedang marah? Harus lebih sabar, Bu. Jadi, apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini? Saya akan lebih bersabar dan menahan amarah saya. Jika ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya. Tepat sekali tindakan kamu, tetap semangat ya, dan silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Ini adalah dialog tentang penerapan segitiga restitusi ketika ada permasalahan dengan murid kita. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Zen bahwa segitiga restitusi ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, ini ada dalam perkataan ibu guru ini. Ini kenapa kesal? Oh, begitu, wajar ya, wajar jika kamu marah dan kesal. Jika ibu berada di posisi kamu, ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Jadi menstabilkan identitas ini adalah memposisikan yang salah ini sebagai proses pembelajaran. Jadi kita tidak langsung menyalahkan si murid tadi. Jadi kita memberikan apa ini ya, ibaratnya ini hal wajar. Mungkin kalau saya di posisi Felita, ibu guru di posisi Felita juga akan seperti itu, karena kita sudah susah payah mengerjakan tugas, tetapi Guntur dengan seenaknya sendiri mencontek seperti itu. Ini maksudnya menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Di sini kata-kata yang masuk dalam validasi tindakan yang salah adalah wajar jika kamu marah karena tidak rela tugas yang sudah dikerjakan dicontek oleh Guntur. Ibu menghargai tindakanmu yang tidak lebih buruk daripada itu, seperti memukul. Sebenarnya tindakan Felita ini salah, ya. Tetapi di sini kita lihat dulu kebutuhan murid tadi. Jadi muridnya ini, si Felita ini marah sampai menggebrak meja karena dia memang tidak mau tugasnya ini dicontek terus-menerus oleh Guntur. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah kita melakukan tahapan menstabilkan, validasi, kemudian kita menanyakan keyakinan ini supaya tumbuh keyakinan intrinsik dari si Felita ini. Yaitu ini, untuk menanyakan keyakinan ini, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Yaitu saling menghormati. Dari sini ibaratnya itu solusi. Kita memberikan solusi itu bukan dari diri kita, tetapi kita memberikan solusinya itu dari murid tadi, dari si Felita tadi. Jadi bagaimana caranya, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar, kemudian bagaimana caranya supaya kita tidak melanggar keyakinan kelas ini. Akhirnya si Felita ini menjawab, ketika si Guntur ini mencontek, dia tidak akan semena-mena dengan tindakannya sendiri, tetapi dia akan melaporkan tindakan Guntur ini kepada guru mata pelajaran atau kepada wali kelas, seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Dari pemaparan ini bisa dipahami? Ya. Nanti di kasus kedua kita akan praktek ya, nanti kita akan praktek bersama Bu Ivon untuk studi kasus segitiga restitusi ini. Terima kasih, saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bu Asri atas presentasinya. Baiklah Bapak Ibu, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Ivon Istanti SBD. Dipersilakan.
Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya melanjutkan dari Bu Asri tadi. Tadi sudah ada kasus pertama, Bapak Ibu sudah diberi pencerahan oleh Bu Asri dari segitiga restitusi itu bagian percakapan mana saja yang masuk ke dalam menstabilkan identitas, validasi kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini saya ingin ngajak Bapak Ibu untuk praktek. Saya sudah menyiapkan kasus. Ini kasusnya simpel sekali. Jadi nanti kita prakteknya tidak terlalu lama, gitu. Agar kita semua bisa lebih memahami lagi segitiga restitusi ini. Sebelum kita masuk ke kasus yang akan kita praktekkan, jadi segitiga restitusi ini kalau saya lihat hampir sama dengan konseling yang biasa dilakukan oleh guru BK. Jadi di sini saya melihatnya Bapak Ibu guru semua di sini bisa menjadi konselor, hanya saja tidak sedetail konseling. Kita di sini modelnya seperti coaching, mengarahkan, menuntun. BK pun konseling juga sifatnya mengarahkan. Jadi semua masalah yang timbul dari siswa, yang bertanggung jawab adalah siswa, dan yang menemukan solusi juga dari siswa. Nah, menggunakan segitiga restitusi ini kita dibantu untuk menuntun siswa, untuk menjadi among siswa dalam menyelesaikan masalah yang muncul, gitu. Jadi ini kasusnya judulnya Kaila yang tidak mengerjakan tugas. Jadi ceritanya di sini ketika di dalam kelas kebetulan Bu Ivon ini rapat dipanggil oleh kepala sekolah. Kebetulan rapat dipanggil kepala sekolah sehingga belum bisa menemani siswa di dalam kelas. Nah, Bu Ivon memberikan tugas kepada siswa agar dikerjakan. Tapi ternyata Kaila ini tidak mengerjakan tugas dan tidur di meja. Awalnya tidur-tiduran, ternyata tidur beneran, kemudian tidak mengerjakan tugas, tidak mengumpulkan tugas. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada yang, ini saya tawarkan dulu sebelum saya tunjuk, ada yang ingin menjadi Kaila, nanti yang memerankan Kaila, kemudian ada yang memerankan sebagai guru. Oh, Bu Mariam. Bu Mariam ini nanti ada dialognya, jadi bisa tinggal baca dialognya nanti, monggo. Kepala sekolahnya hanya masuk di Pratadip, tidak ada dialognya. Ya, Bu Maria dengan yang menjadi guru mungkin bapak-bapak, tidak apa-apa, ganti Pak Ivon bukan Bu Ivon. Monggo Pak Isi dan Bu Maria. Monggo, pakai teks apa tanpa teks? Oh, karena mic-nya satu nanti bergantian. Kameranya di sana Bapak Ibu. Ya nanti kameranya di sana Pak, jadi di sini. Pakai blocking sedikit. Oke. Nah, ini untuk dialognya. Yang pertama nanti tentunya Pak Izi, tidak usah pakai Ivon ya Pak ya, Pak Izi saja, bukan Pak Ivon ya. Pak Izi di sini nanti menyambut Kaila tentunya dengan penuh kebahagiaan, kasih sayang, sehingga anak datang tidak sumpek melihat gurunya ya, gitu. Pak Izi sudah siap, siap, kasih sayang. Ya, dengan penuh kasih sayang dan keceriaan. Kaila sudah siap ya. Monggo nanti mic-nya bergantian.
Selamat pagi Kaila. Sudah tahu kan kenapa Kaila Pak Izi panggil ke ruang BK? Mungkin berkaitan dengan tugas yang tidak saya kerjakan, Pak. Ojo kasih sayang. Selfie dulu nak. Saya sayang sama Kaila ini. Makanya saya panggil Kaila ke sini. Kaila ini Pak, di syuting. Ya benar yang kamu sampaikan tadi. Tapi kamu kemarin masuk kan di kelas Pak Izi? Masuk, Pak. Tapi saya keluar ke kamar mandi. Jadi saya nggak sempat mengerjakan tugasnya dari Pak Izi. Subhanallah. Keyakinan Bapak Ibu. Tetap yang keyakinan. Kaila, semua orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Izi. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kok bisa Kaila itu tidak sampai mengumpulkan tugas? Apakah kamar mandinya antri atau bagaimana? Iya, Pak. Saya ke kamar mandi lama karena saya capek di kelas. Saya duduk dulu di kamar mandi, terus balik ke kelas ini waktunya sudah habis, jadi nggak sempat mengerjakan tugas. Terima kasih kamu sudah jujur dengan Pak Izi. Tapi Kaila ingat kan apa kesepakatan kelas kita mengenai yang tidak mengerjakan tugas di kelas? Kayaknya nggak ingat, Pak. Ya nggak apa-apa. Kalau itu saya ingat pepatah dari kepala sekolah, al insanu makhlul khotok. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Kalau masih ingat, kira-kira yang Kaila lakukan itu sesuai atau tidak dengan keyakinan kelas kita? Saya ingat-ingat dulu, Pak ya. Kayaknya Guntur. tidak sesuai, Pak. Tidak sesuai itu dengan keyakinan kelas yang mana kalau menurut Kaila itu? Sepertinya yang bertanggung jawab, Pak. Ternyata kamu tahu kan? Lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah kamu tadi? Iya, Pak. Saya minta maaf ya karena tidak mengumpulkan tugas Bapak. Saya juga tidak akan ke kamar mandi lama-lama kalau izin. Saya juga akan mengerjakan tugas dari Pak Izi dengan secepatnya dan saya akan kumpulkan besok insya Allah. Kalau nggak lupa lagi. Atas apa janji yang Kaila buat dengan Pak Izi, semoga ini yang terakhir permasalahan ini dan tidak mengulang ke masalah yang lain atau yang baru. Kalau begitu Kaila silahkan kembali lagi istirahat, tetap semangat dan tetap tersenyum. Baik, Pak, terima kasih ya. Permisi kalau begitu. Bu Maria sebagai karyawan tetap sekali ya Pak Izi dan Bu Maria sudah mempraktekkan segitiga restitusi. Nah, saya harap Bapak Ibu yang lain bisa lebih jelas dan gamblang lagi bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Di sini
kita di awal menyambut siswa dengan penuh positif, di mana agar siswa ketika bertemu kita lebih semangat dan membuka untuk permasalahan yang ada pada dirinya. Kemudian kita masuk ke menstabilkan identitas. Sebenarnya menstabilkan identitas ini tujuannya agar siswa tidak tertekan dan siswa memahami bahwa yang dilakukan, bahwa melakukan kesalahan itu hal yang wajar dan bisa diperbaiki. Begitu. Kemudian validasi kesalahan. Nah, di sini kita menggiring siswa untuk menyadari kesalahan apa yang sudah dilakukan dan menemukan solusi dengan menanyakan keyakinan kelas itu tadi. Ketika kita mencari solusi bersama siswa, kita sambil melihat lagi ke 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi di dalam solusi ini kita juga melihat 5 kebutuhan dasar siswa ini sebenarnya permasalahannya apa. Jadi ketika siswa mengalami masalah, kita tidak hanya melihat masalah itu di awal saja, tapi pasti ada permasalahan yang inti yang sebenarnya yaitu 5 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi yang akhirnya menjadi masalah siswa. Ketika siswa sudah bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar, sudah pasti tidak akan terjadi masalah. Bukan hanya siswa Bapak Ibu, sebenarnya kebutuhan dasar ini juga kita sebagai guru juga sama. Kita harus melengkapi 5 kebutuhan dasar. Jika ada satu saja kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, maka akan muncul masalah. Dan ketika muncul masalah, kita bisa dibantu dengan segitiga restitusi untuk menyelesaikannya. Sampai di sini ada yang ditanyakan tentang segitiga restitusi, Bapak Ibu? Tidak ada, nggih? Saya kira sudah sangat jelas sekali dari contoh yang sudah diperankan oleh Pak Izi dan Bu Mariam itu tadi. Dari saya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak dan bergerak menggerakkan. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Ivon Istanti SPD atas pemaparannya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita dapat merefleksikan kegiatan kita sejak pagi tadi hingga saat ini bahwa untuk mencarikan solusi atas permasalahan, kita dapat menyelesaikan sesuai kebutuhan murid, sesuai kodrat zamannya juga. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini, mulai dari tadi hingga sekarang, dapat bermanfaat dan bisa kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari di sekolah kita tercinta ini. Baiklah, di ujung acara ini yaitu penutup dan doa. Namun sebelumnya saya sebagai pembawa acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata maupun tindak laku saya yang kurang berkenan di hati. Sebagai penutup dan doa akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Didik Lestaryono SPD MPD. Kepada beliau dipersilakan. Dan berkah semuanya, mudah-mudahan panjenengan bisa betul-betul menjadi guru penggerak Pandaan 2. Memang punya konsekuensi Pak Ibu, punya konsekuensi yang tinggi di permen tentang guru penggerak ya. Tapi saya tidak takut Pak Ibu dengan konsekuensi. Yang penting betul-betul memiliki ilmu tentang guru dan diimplementasikan di sekolah. Bapak Ibu, kita tutup dengan doa bersama, dan apa yang kita niatkan pada pagi hari ini, siang hari ini dapat berkah semuanya. Mudah-mudahan panjenengan betul-betul guru penggerak yang teladan, jadi contoh, dan mudah-mudahan jenengan bisa implementasikan di SMP Pandaan dengan benar dengan suratul Fatihah.
ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.